Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan alat kami yaitu filter smoke and air cooler. Next. Bisa dilihat anggota kelompok kami di PPT. Next. Adapun bahan pembahasannya yaitu yang pertama ada bab pendahuluan, bab 2 kajian literatur, bab 3 ada metodologi desain, bab 4 ada perancangan dan pembahasan, bab 5 ada kesimpulan dan saran, dan bab 6 ada evaluasi. Yang pertama ini bab 1 pendahuluan. Jadi untuk latar belakang dari permasalahan yang kita bahas itu Indonesia menempati urutan ke-17 di dunia dengan polusi udara terburuk dan menempati peringkat 1 sebagai negara paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Lalu untuk latar belakang dari alasan mengapa kita membuat alat ini, karena masih banyak masyarakat yang membakar sampah dan hasil asap dari pembakarannya itu mengganggu lingkungan sekitar. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut dapat diatasi dengan membuat alat penetralisir udara yang dilengkapi dengan air cooler sehingga dapat menghasilkan udara yang bersih dan segar. Untuk rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana solusi menyelesaikan masalah polusi udara. Yang kedua, bagaimana menciptakan alat sederhana untuk memfilter asap sekaligus mendinginkan udara. Yang ketiga, bagaimana cara kerja alat filter asap dan pendingin udara. Dan yang keempat, material apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alat filter smoke and air cooler. Untuk tujuan dari permasalahan ini juga ada 4 poin, yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 kajian literatur. Next. Pembahasan yang kami kaji di sini yaitu mengenai dasar-dasar perancangan udara, polusi udara. Next. Filtrasi serta sistem pendingin, yang mana penjelasannya dapat dilihat pada slide di layar. Next. Next. Jadi ada flowchart metode pengerjaan tugas, yaitu pemilihan topik, studi literatur, lalu ada identifikasi gambar desain, lalu ada perencanaan pembuatan alat, lalu penyiapan alat dan bahan, serta proses pembuatan dan evaluasi hasil pembuatan. Lalu ada metodologi desainnya, yaitu ada ide desain, rumusan masalah, tujuan desain, dan analisis perancangan. Selanjutnya yaitu bab 4, perancangan dan pembahasan. Di sini pembahasan yang kami kaji yaitu tentang spesifikasi dan gambar teknis. Terlihat bahwa pada layar terdapat tampak depan, tampak samping, next, tampak atas dan juga tampak belakang dari alat yang kami ajukan. Next. Next. Kemudian kami juga menyiapkan potongan dari alat yang kami ajukan. Dari potongan ini terlihat bahwa terdapat keterangan komponen dari alat tersebut. Next. Kami juga menyiapkan permodelan gambar 3D dari alat yang kami ajukan. Next. Berikutnya mekanisme kerja dari alat berikut akan saya jelaskan melalui animasi video berikut. Filter smoke and air cooler ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kipas DC, kertas saringan HEPA filter, kawat loket kotak, sambungan pipa PVC, adaptor, dan es gel. Untuk mekanisme alat ini, yang pertama, udara masuk melewati kipas DC yang telah dihubungkan dengan adaptor, lalu udara disaring dari kotoran oleh kertas saringan HEPA filter, kemudian udara diteruskan oleh kipas DC menuju bagian atas melewati es gel. Selanjutnya, udara yang telah bersih dan dingin akan dikeluarkan melalui pipa PVC. Lalu untuk fungsi tiap komponen yang telah dijelaskan dalam video dapat dilihat pada slide berikut. Next. Selanjutnya ada uraian proses dan analisis desain. Untuk proses pembuatan, secara singkatnya dapat dilihat pada diagram alir di sebelah kiri, yaitu dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, lalu membuat rangkaian kipas DC, kemudian merangkai bagian atas dan bagian bawah alat. Setelah itu menyusun semua rangkaian dan selesai.
Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada kriteria desain. Yang pertama, produk dapat memfilter asap, yaitu polusi udara yang dihasilkan dari si asap rokok, lalu juga bisa menghasilkan udara yang sejuk atau dingin, mudah untuk dipindah tempatkan, produknya juga tahan lama, lalu low maintenance, dan produk juga tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Next. Selanjutnya di sini ada 4 kendala desain. Yang pertama, kinerja alat dalam memfilter udara sekaligus mendinginkan udara. Yang kedua, alat dan produk akhir yang dihasilkan dari alat tersebut harus dipastikan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, diperlukan alat yang low maintenance, yaitu produk bekerja secara maksimal dengan usaha yang minimal. Dan yang keempat, daya tahan alat agar alat tahan lama sehingga alat berjalan secara maksimal dan meminimalisir biaya. Selanjutnya ada pemeliharaan alat. Yang pertama yaitu kertas filter HEPA harus rutin diganti agar penyaringan udara bisa lebih bersih. Bisa 2-3 hari sekali atau saat filter mulai kotor. Nah, untuk penambahan es gel itu kan opsional. Tetapi perlu diingat, es gel itu hanya bertahan beberapa jam saja. Tetapi es gel bisa digunakan kembali secara terus-menerus. Jika sudah dingin, bisa disimpan terlebih dahulu dalam kulkas. Next. Selanjutnya dalam pemilihan komponen alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat smoke filter and air cooler, kami juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari komponen yang kami gunakan. Kelebihan dan kekurangan dari tempat sampah, HEPA filter, kipas DC, dan kawat dapat dilihat pada layar berikut. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komponen selanjutnya yaitu sambungan pipa, adaptor, lem tembak, dan ice gel tertera pada layar berikut. Next. Dan berikut uraian alat dan bahan yang diperlukan, yang mana spesifikasi, estimasi harga, dan nama toko dalam pembelian tertera pada tabel berikut. Next. Maka, total estimasi yang dikeluarkan untuk membuat smoke filter and air cooler sebesar Rp284.900. Selanjutnya yaitu bab 5, simpulan dan saran. Simpulan dari hasil laporan tugas besar ini yaitu yang pertama, filter smoke dapat menjadi solusi dari polusi udara karena mampu menyaring kotoran. Yang kedua, proses pembuatan dari rancangan alat ini dapat dilihat pada subbab 4.2.1. Yang ketiga, cara kerja dari alat filter ini dapat dilihat pada subbab 4.1.2. Dan yang keempat, komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini yaitu tempat sampah, kipas DC, filter HEPA, kawat loket, pipa PVC, adaptor, dan ice gel. Selanjutnya terdapat saran. Ada beberapa saran yang akan diajukan. Yang pertama, sebaiknya wadah awal tempat sampah plastik dapat diganti dengan bahan dasar kayu, dikarenakan sifat kayu lebih tahan panas, kokoh, isolator, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kedua, hendaknya kertas HEPA filter paper dapat diganti dengan bahan filter serat kapas, dikarenakan bahan tersebut memiliki penyaringan debu yang tinggi dan juga harganya cenderung murah. Selanjutnya bab 6, evaluasi. Next. Jadi dari alat yang sudah kami desain, masih beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan agar alat ini bisa berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, kami merumuskan beberapa air cooler ini mempunyai dimensi yang kecil sehingga kapasitas asap yang diproduksi dan penyebaran udaranya tidak menyebar ke seluruh ruangan yang besar. Adapun solusi untuk tersebut adalah dengan menambah dimensi alat menjadi lebih besar, serta menambah kipas DC agar udara yang tersebar lebih cepat dan banyak. Lalu bisa juga dengan disapu agar dapat dipakai secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Walaupun demikian, kelebihan dari desain alat yang kami buat ini terkesan minimalis dan kompak. Next. Yang selanjutnya yaitu ini poster yang kami buat, di mana bagian-bagian dari poster ini yaitu terdapat latar belakang, cara kerja, cara pemeliharaan, manfaat, komponen alat, dan juga kami menyertai scan QR dari video animasi. Next. Ini merupakan referensi yang menjadi acuan dari pembuatan laporan kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 ya. Karena waktunya udah pas, nggak kelebihan juga. Jadi
persilakan ini waktunya untuk teman-teman semua untuk bisa mendapatkan nilai lebih tambahan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Kalau dari asisten sebenarnya udah cukup, jadi mungkin dilempar dulu ke teman-teman dan mungkin Pak Arno juga sudah menyimak juga